Ya, ini nanti pembahasan ini akan dihadiri langsung oleh para pakarnya. Kebetulan Mbak Mega di sini nanti yang menjadi narasumber. Yang pertama adalah Pak Dr. Andrianto, SHMKes. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Pavitra. Alhamdulillah sehat-sehat Sehat-sehat ya ya. Pak Dokter. Alhamdulillah harus sehat. Mudah-mudahan Harus sehat terus. sehat. Ya, selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Prof. Badri Munir Sukoco selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Prof. Badri. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pawitra. Sehat-sehat ya, Pak Alhamdulillah. Pawitra, Pak Harus Andrianto. sehat Prof. Ya, kita selalu sehat ini. Selanjutnya narasumber yang ketiga ada Profesor Dr. Bagong Suyanto. Assalamualaikum Prof. Bagong. Prof. Bagong sepertinya masih ada kendala sinyal sedikit. Oke. Baik, di acara sore ini pembicara kita sudah hampir komplit ini, Mbak Mega. Iya. Ini para pakarnya di sini Pak Andrianto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Mungkin untuk mempersingkat waktu supaya para pemirsa ini tidak kurius terhadap apa sih yang berkaitan dengan kependudukan dan urgensi perlindungan data warga negara, mungkin kita silakan Pak Andrianto untuk memaparkan apa yang hendak disampaikan pada sore ini ya. Betul ya Mbak Mega ya? Iya benar sekali ini karena antusiasnya masyarakat ini mengenai perbincangan topik kali ini nih sangat menarik sekali ini. Baik, kalau begitu monggo kepada Pak Dr. Andrianto dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Pawitra. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat kami hormati Prof. Badri, guru saya ini, suhu saya. Beliau sangat luar biasa, kapasitas beliau multi talenta juga. Yang sangat kami hormati Mbak Mega dan Prof. Bagong yang mungkin belum muncul, dan teman-teman sekalian yang ikut tergabung di dalam Erlangga Forum ini. Memang topik ini menjadi menarik bahwa sekarang ini data itu menjadi sebuah harta karun yang sangat luar biasa. Prof. Jokowi juga sudah menyatakan bahwa data ini adalah harta yang sangat luar biasa, bahkan melebihi kekayaan tambang kita sampai begitu. Bahwa memang data ini harus kita lindungi juga. Dan sebenarnya konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 26 ayat 3, di situ sudah mengatur bahwa sebenarnya hal-hal mengenai warga negara dan penduduk itu diatur oleh undang-undang. Untuk itu kemudian muncul undang-undang tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang 23 tahun 2006 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013. Memang terjadi transformasi yang sangat luar biasa bagaimana pengaturan data kependudukan di Indonesia, dia. Yang pasti bahwa kalau kita berbicara masalah Jawa Timur sudah penduduknya sudah 41 juta lebih ini dan terbagi menjadi beberapa budaya. Artinya bahwa persoalan administrasi kependudukan di Jawa Timur itu khas dan pendekatannya juga berbeda. Jadi Mas Pawitra, Mbak Mega, bahwa justru malah ketika kabupaten kota, Dinas Dukcapil kabupaten kota di Jawa Timur, ketika memberikan pelayanan yang cepat, kemudian pelayanan gratis tanpa calo, itu justru malah ada beberapa daerah yang heran. Loh, kok bisa ya? Kok bisa cepat ya? Apakah ini betul gratis dan sebagainya? Jadi ini justru malah ini menjadi menarik. Tetapi yang jelas bahwa kita di dalam memberikan pelayanan di dalam administrasi kependudukan ini punya banyak sekali filosofi, jargon, dan sebagainya. Yang paling penting bahwa pelayanan Dukcapil itu harus membahagiakan masyarakat. Ya, sebab apa? Tadi saya katakan bahwa hak untuk mendapatkan data kependudukan itu adalah hak warga negara, hak sipil warga negara. Bahkan bayi baru lahir pun dia sejatinya mempunyai hak
data yang terintegrasi, dia harus mempunyai NIK, dia harus mempunyai kartu identitas anak, kemudian kartu keluarga yang di dalamnya ada nama dia maupun akte kelahiran. Ini menjadi semangat kita. Bahkan sekarang kita mempunyai apa yang dinamakan dengan Dukcapil Go Digital. Sekarang penyengan tahu, sekarang tanda tangan sudah banyak sekali tanda tangan elektronik, di mana kalau seandainya ada dokumen kependudukan dengan tanda tangan elektronik sudah tidak perlu lagi legalisir. Kemudian muncul yang namanya sekarang ADM, jadi anjungan Dukcapil Mandiri yang di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur sudah banyak sekali, sudah ada di mall pelayanan publik, bagaimana seseorang bisa mencetak akte kelahirannya, mencetak KTP elektroniknya dan sebagainya itu langsung di ATM tersebut. Ini proses yang luar biasa, tentunya masih perlu barangkali ada pembenahan yang banyak saja, masih saja masyarakat yang tidak puas dengan apa yang tapi kita terus memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan Dukcapil tersebut. Dan alhamdulillah kabupaten kota sudah banyak sekali inovasi-inovasi dengan cara menjemput bola, kemudian bahkan Sabtu Minggu pun mereka tetap standby, dan di masa pandemi pun pelayanan online terus dilakukan meskipun offline itu karena kita adalah yang harus ada di tengah masyarakat. Akhirnya mungkin pengaturan WFH dengan WFO itu juga diatur dengan rupa. Jadi pelayanan esensial kita terus berlangsung. Mungkin sementara itu dulu sebagai prakata Mas Pawitra, bahwa sejatinya bahwa pelayanan Dukcapil ini terus berbenah, dan data kependudukan harus betul-betul ada karena itu adalah hak, dan kita harus betul-betul memberikan hak kepada masyarakat, dan itu adalah memang tugas kita. Mungkin Baik. Itu Mas Walito. Ya, terima kasih Pak Ardianto. Jadi secara singkat memang setiap warga negara itu berhak ya untuk mendapatkan layanan atas kependudukan, Betul. khususnya di Provinsi Jawa Timur. Apalagi ini disaksikan oleh pendengar ya yang ada di Provinsi Jawa Timur, karena ini Erlangga Forum ini kebetulan Pak Ardianto disiarkan secara langsung serentak di jaringan LPPL Jawa Timur, kabupaten dan kota. Dan belum lagi ini juga dapat disaksikan secara live YouTube dan live IG di akun-akun tertentu ya, khususnya akun Sekolah Pasca Sarjana. Jadi bagi pemirsa yang menyaksikan, tadi sudah disampaikan bahwa hak warga negara untuk mendapatkan layanan kependudukan. Sekalipun dalam masa pandemi adanya work from home, WFH ya, atau namanya tuh bekerja di rumah, BDR begitu ya Pak Ardianto ya. Iya betul. Tetap layanan itu dilakukan secara online. Dengan adanya namanya ADM tadi ya, anjungan. Ya, salah satunya adalah ADM. ADM. Nah, ini bedanya sama ADM dengan ATM ya Pak ya. Kalau ATM untuk bahkan pelayanan ada yang memakai WhatsApp juga Pak. Nah, kita ada inovasi juga. Itu boleh Pak diinfokan kalau WhatsApp nomornya berapa Pak, supaya pemirsa di sini bisa mendengar kalau ada kendala mau ngurus akta kelahiran atau kendala apa-apa, mungkin pakai layanan WhatsApp bisa langsung dilakukan bagi yang masih kurius terhadap layanan data kependudukan di era pandemi ini. Monggo mungkin Pak bisa diinfokan. Iya, yang pasti bahwa pemberian pelayanan Dukcapil itu kependudukan dan catatan sipil itu ada di kabupaten kota. Dan di kabupaten kota pasti ada, kalau seandainya ada layanan melalui WhatsApp, melalui website dan sebagainya, itu sudah ada di kabupaten kota masing-masing. Kalau di provinsi memang kewenangannya adalah tidak memberikan pelayanan secara langsung. Tetapi kita mempunyai, bukan kita ya, Kemendagri di Direktorat Jenderal Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sudah mempunyai namanya Halo Dukcapil. Nah, kalau Halo Dukcapil ini saya hafal, yaitu adalah 1.500.537. Jadi semuanya bisa mengakses itu. Dan di situ bisa langsung diintegrasikan kalau seandainya ada masyarakat yang ada masalah tentang data kependudukan dan telepon Halo Dukcapil
1.500.537 tersebut, maka secara otomatis adminnya langsung mendistribusikan kalau seandainya misalkan persoalan pendaftaran penduduk misalkan, maka kemudian langsung dikirimkan ke WhatsApp-nya Bu Direktur misalkan, kemudian atau tentang masalah ini kemana dan sebagainya. Oke, jadi Kemendagri sudah punya layanan induk yaitu Halo Dukcapil, begitu Halo ya, Dukcapil, ya, Halo Dukcapil. 1.500.150.537. Ya. Kalau gitu saya teleponin, halo Pak Andrianto, nggak bisa gitu Pak. Nggak bisa, nggak bisa. Langsung ke Pak Dirjen. Oke. Berarti nanti kalau ada kendala menghubungi 1.500.537, nanti disebutkan di mana domisilinya, kemudian nanti akan diarahkan untuk layanan WhatsApp-nya. Gitu. Baik, itu betul. via telepon atau WhatsApp 1.500 itu Pak? By phone, tetapi nanti By kalau phone. sudah dirujuk bisa langsung dilakukan WhatsApp. Bahkan WhatsApp pun begitu. bisa. Oh begitu, jadi bisa ditelepon, bisa menggunakan WhatsApp. WhatsApp. Itu kemudian layanan 1.500.357 itu apakah kena ada pulsanya atau gimana, atau free gitu, gimana Pak? Free, gratis. Oh gratis. Jadi jangan khawatir kalau pakai smartphone atau pakai handphone pulsanya terpotong, jangan khawatir ya Pak ya. Bisa, tetapi yang jelas bahwa di kabupaten kota, di 38 kabupaten kota di Jawa Timur semuanya juga melakukan layanan semacam ini, bahkan justru mungkin langsung direspon jemput bola barangkali. Oke, nah terkait ini Pak, kalau perlindungan data warga negara Pak, kalau tadi kan kita bicara tentang kependudukan. Ya. Nah, kalau bicara perlindungan data warga negara, karena tidak menutup kemungkinan zaman sekarang ini kan semuanya serba online ya Pak ya, serba online. Bahkan kalau kita mau mengisi suatu aplikasi belanja online misalnya, itu kan tentu memasukkan sebagian daripada identitas kita. Nah, kira-kira proteksi daripada data warga negara yang digunakan ketika untuk mengakses suatu aplikasi di gadget atau smartphone itu kira-kira bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara seperti apa Pak? Kira-kira ada nggak potensi bocor atau tips dan kiat apa supaya kita bisa melakukan langkah-langkah preventif supaya data-data kita ini tidak bocor? Mungkin bisa disampaikan di sini juga, Pak. Iya, jadi Kementerian Dalam Negeri sudah mempunyai sebuah program sedemikian rupa bahwa NIK kita itu adalah aman. Ya, penggunaan NIK kita aman, dan tidak akan mungkin ada NIK ganda, dan tidak akan mungkin ada NIK hilang dan sebagainya. Kalau saja ada orang merasa bahwa di pelayanan publik bahwa dia itu tidak bisa mengakses NIK-nya dia, maka bisa dia ke Halo Dukcapil tadi gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu ada muncul kebocoran data dan sebagainya, itu bukan dilakukan oleh hampir dipastikan bukan dilakukan oleh dinas Dukcapil, tetapi ada hacker sedemikian rupa, tetapi data tersebut adalah masih tetap aman gitu ya. Jadi memang data kependudukan menurut Undang-Undang 24 tahun 2013 yang diperbarui dengan Undang-Undang 23 tahun 2006, bahwa data kependudukan ini adalah data yang satu identitas ini adalah keperuntukannya adalah banyak ya. Memang untuk pelayanan publik barangkali dilakukan oleh perbankan dan sebagainya, kemudian perencanaan pembangunan, bagaimana nanti akan ada bakti sosial, BPJS dan sebagainya, kemudian alokasi anggaran supaya jelas, kemudian bahkan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Jadi sudah jelas telah dilakukan, dan memang ini kita juga menghadapi tantangan dunia digital yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Dirjen Dukcapil dengan 514 dinas Dukcapil kabupaten kota sudah diberi arahan untuk bagaimana data-data itu tidak akan mungkin terjadi kebocoran. Kita pun juga tidak perlu tidak boleh takabur meskipun kita sudah mempunyai sebuah sistem yang luar biasa, tetapi kita ada aturan-aturan untuk mencegah kebocoran tersebut. Satu, misalkan contohnya adalah kita harus mempunyai jaringan yang tidak berbisnis. Jaringannya itu harus private virtual number, harus VPN, misalkan itu. Kemudian terus dilakukan inskripsi, terus dilakukan monitoring, menjaga integritas yang memegang password dan sebagainya. Kita mempunyai data yang disebut dengan SIAK, jadi sistem informasi administrasi kependudukan yang begitu luar biasa itu. Jadi tingkat pengamanannya juga sudah luar biasa tingginya. Jadi
dengan ini kami tegaskan tidak usah khawatir bahwa data-data kita itu mengalami kebocoran. Berarti kalau gitu proteksi yang disediakan oleh Dispenduk Capil ini kalau boleh dikatakan levelnya level 99 ini Pak ya. Betul. Ya. Hampir mendekati 100. Hampir mendekati 100 karena nggak ada level 100 gitu ya, ada level 99 gitu ya. Iya, betul. Iya, insya Allah. Tapi walaupun demikian, nah itu kan dari itu Pak, dari Dispenduk Capilnya. Nah, kalau misalnya dari provider tertentu yang meminta misalnya ada NIK dan sebagainya, kira-kira mungkinkah itu bisa disalahgunakan oleh provider tertentu, atau mungkin ketika ada provider tertentu yang meminta adanya data individu sebagainya untuk digunakan dalam aplikasi, kira-kira harus memerlukan perizinan atau bagaimana Bapak? Pak, boleh-boleh saja misalnya saya seorang developer program ini untuk menggunakan aplikasi saya mensyaratkan tolong masukkan nomor identitas, nomor telepon, email dan sebagainya. Nah, untuk minta hal seperti ini, apakah boleh-boleh saja saya sebagai seorang developer program, atau memang harus ada mekanisme perizinan tertentu, atau memang kalau ada seperti itu masyarakat kiat apa yang harus dilakukan supaya tidak ada kebocoran atau disalahgunakan oleh pihak lain? Mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan ini, Pak. Iya, sejatinya bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan sudah mengatur itu tentang bagaimana adalah memberikan sanksi-sanksi hukum, terutama adalah sanksi hukum pidana gitu ya. Jadi kita di dalam undang-undang tersebut sudah memberikan sanksi pidana bagi yang barangkali memalsukan identitas misalkan gitu. Kemudian bahkan menggunakan formulir palsu katakanlah itu yang tidak benar gitu. Bahkan kalau seandainya menyebarluaskan data kependudukan atau data pribadi yang seharusnya dilindungi itu juga pidana. Oleh karena itu bagi individu-individu kita seperti kita itu hati-hati sekali ketika ada orang yang meminta nama ibu kandung, kemudian tanggal lahir dan sebagainya. Ini harus hati-hati dan semua saling menjaga begitu ya. Jadi kita harus bisa memahami Mas Prawitra bahwa banyak sekali masyarakat harus bisa memahami bahwa sebenarnya yang dilakukan itu bisa terkena tindak pidana dan ada aturannya, hukuman maksimal penjaranya berapa tahun dan sebagainya. Contohnya misalkan ya, bahwa ada penduduk yang datang kepada Dinas Dukcapil kemudian mengabarkan bahwa nyun sewu ya, saya kasih contoh, kakek saya telah meninggal dunia begitu. Ya, kemudian padahal masih hidup. Ayah saya meninggal dunia padahal masih hidup untuk mengambil waris misalkan. Kemudian dia bisa memasukkan akta kematian debitur agar asuransinya cair misalkan. Kemudian memalsukan akte kelahiran atau kartu keluarga dan sebagainya, itu bisa terjadi. Tetapi itu adalah ancaman pidananya sangat luar biasa. Dan ingat bahwa Dinas Dukcapil itu tidak akan memverifikasi material. Ini harus kita catat gitu ya. Jadi bukan berarti kalau ada masalah semacam itu kemudian yang disalahkan adalah kita tidak. Sebab pada prinsipnya menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa Dinas Dukcapil itu tidak memverifikasi material. Contoh, Mas Prawita melaporkan bahwa anaknya baru lahir. Ditanya jenis kelaminnya apa? Laki-laki, mesti percaya laki-laki gitu. Sebab kalau seandainya keliru, itu mesti yang dihukum Mas Prawita itu. Dan kita tidak perlu lagi ngecek anaknya mana, dilihat jenis kelaminnya, tidak perlu. Jadi hal-hal semacam ini harus kita pahami. Oke, berarti intinya catatan penting, jangan sekali-sekali memberikan nama ibu kandung, betul ya Pak? Salah satunya. Kalau salah duanya Pak? Ya contohnya tadi tempat tanggal lahir yang tidak jelas ya. Jadi ada orang menanyakan tanggal lahirnya gimana, terus mungkin handphone dan sebagainya, ya nomor handphone dan sebagainya. Betul. Hati-hati itu aja. Hati-hati. Kalau ada yang nelpon kemudian minta nama ibu kandung, kemudian tanggal lahir, jangan diberikan kalau via telepon, ya Pak ya. Karena pada prinsipnya Dispenduk Capil tidak pernah meminta data seperti itu, apalagi menghubungi masyarakat secara langsung via telepon, betul Pak ya? Ya betul. Ya. Jadi para pendengar sekalian juga ini sebagai pelajaran ya. Jadi kalau ada telepon yang tiba-tiba meminta nama lengkap, meminta tempat tanggal lahir, apalagi sampai meminta nama orang tua dan nama anak dan sebagainya, tolong jangan diberikan begitu saja ya. Karena pada prinsipnya seperti disampaikan oleh Pak Andrianto tadi,
Dispenduk Capil tidak pernah meminta data secara material, begitu nih Pak Tidak ya? memverifikasi secara material. Ya, Iya. jadi kalau ada seseorang yang datang kemudian memalsukan, itu adalah dia harus siap-siap untuk mendapatkan sanksi pidana. Oke, jadi kalau memalsukan data itu sanksi pidana nih Pak ya. Nah, Iya. ini bagaimana Pak kalau misalnya ada satu orang tiba-tiba kecolongan mempunyai 2 KTP dengan 2 NIK yang berbeda, ini bagaimana Pak? Misalnya kalau ada case seperti itu. Iya, ini silakan ditelepon saja Halodoc Capil tadi ya. Pada prinsipnya bahwa NIK itu tidak akan mungkin ganda. Tidak akan. Kalau seandainya ada ganda mungkin adalah salah input atau mungkin barangkali ada dan itu bisa gampang sekali dilacak. Dan gampang sekali kalau seandainya datang kepada Dukcapil bahwa saya kok tiba-tiba menulis NIK ini ternyata namanya bukan hanya saya saja tapi nama Prof Badri misalkan gitu ya, nama Andrianto kok tiba Prof Badri, maka langsung dilacak. Oh iya ternyata bahwa inputnya adalah bukan angka 1 ini, tetapi 7. Jadi tidak akan mungkin. Dan kalau seandainya misalkan ada data yang ganda pasti akan segera diperbaiki. Tapi pada prinsipnya tidak akan mungkin terjadi NIK ganda karena satu identitas. Nah ini berarti catatan juga ini bagi para pemirsa ini bahwa tidak akan mungkin ada NIK itu yang ganda, begitu ya Pak Andrianto ya? Iya, karena ada 16 digit. Ya. Jadi NIK itu ada 16 digit yang 6 digit pertama itu adalah mengartikan kewilayahannya gitu ya, wilayahnya gitu. Kemudian 6 digit kemudian itu tanggal lahirnya, karena sulit sekali ada tanggal lahir yang sama kemudian dengan berada di tempat yang sama. Kecuali kembar ya, kembar pun juga NIK-nya juga berbeda, kemudian nomor urut yang 4 digit yang terakhir. Nah itu dia, kembar pun bahkan NIK-nya berbeda, tempat tentu tanggal berbeda, lahirnya karena sama, nomor urutnya jelas berbeda. Artinya kalau misalnya ada cross check, saya masuk NIK saya, loh kok ternyata nama Prof Badri misalnya begitu, tapi itu bisa jadi saya. Kebetulan angka belakangnya yang berbeda, tapi depannya sama, mungkin begitu ya, Prof. Jadi proteksi yang dilakukan oleh Dispenduk Capil untuk melindungi data kependudukan, insya Allah sudah maksimal ini Pak Andrianto ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir kalau datanya itu bocor atau disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab. Kalaupun itu terjadi, itu pasti ulah oknum. Ya, di luar daripada pemerintah, karena pemerintah kita sudah komitmen diatur dalam undang-undang menjaga data warga negaranya, data kependudukannya supaya tidak disalahgunakan, merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri, apalagi merugikan kepentingan negara. Begitu ya Pak Rianto. Ya, okay. Kita lanjut ini, mungkin Pak Rianto bisa sedikit memberikan semacam experience pada para pemirsa di sini bahwa urgensi daripada perlindungan data kependudukan itu seperti apa sih sehingga menyebabkan negara mempunyai effort yang sangat luar biasa dalam melindungi data-data warga negaranya. Kemudian apakah dapat membandingkan dengan perlindungan-perlindungan yang dilakukan oleh negara-negara lain, mungkin sebagai sharing experience saja Bapak, sharing pengalaman. Iya, sebenarnya ini adalah Prof Badri yang barangkali nanti menyampaikan dari perspektif bagaimana masyarakat memandang ini ya. Tetapi yang jelas bahwa kita paham yang disebut dengan misalkan gini, bahwa dokumen kependudukan itu adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota. Nah, ini kabupaten kota itu yang memberikan pelayanan secara langsung, yang mempunyai kekuatan hukum dan sebagai alat bukti otentik. Artinya bahwa kita paham bahwa dokumen kependudukan ini begitu banyak, Mas Prawita. Saya coba ya, coba share ya, sedikit saja share. Nah, ini saya kasih contoh saja bahwa di dalam pasal 58 Undang-Undang 24 2013 tentang data kependudukan, di sini jelas kelihatan dalam pasal 58-nya itu adalah meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa data perseorangan itu banyak sekali ya. Jadi ada NIK, nama lengkap, jenis kelamin, sidik jari, tanda tangan. Oleh karena itu di dalam mencari KTP elektronik juga akan
namanya perekaman begitu ya. Jadi semua data ini kita punya gitu loh. Artinya bahwa sebentar. Jadi kalau seandainya kita itu memberikan data yang benar, maka kita mempunyai banyak sekali elemen data perseorangan ini. Gitu. Jadi ini yang harus kita lindungi. Bahkan tanggal perkawinan pun itu sudah tercatat oleh kita gitu. Ya, jadi ini yang harus kita sampaikan bahwa, dan ingat bahwa nomor induk kependudukan itu adalah nomor induk penduduk yang bersifat unik dan khas. Jadi tidak usah khawatir bahwa ada ganda kemudian akan hilang dan sebagainya. Karena satu penduduk adalah satu NIK dan satu identitas. Ya, jadi kita bisa paham. Ini tadi saya sampaikan tentang karakteristik NIK. Ya. Jadi ada 16 digit yang akan sulit sekali untuk terjadinya nik ganda dan sebagainya. Bahkan NIK warga negara asing pun itu juga diatur oleh undang-undang tentang administrasi kependudukan ini. Jadi ini Mas Prawita bahwa sebenarnya KTP elektronik itu adalah hanya sebagian kecil dari output administrasi kependudukan. Jadi Dinas Dukcapil Kabupaten Kota itu bisa mengeluarkan surat keterangan pindah, kemudian surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan kelahiran. Ini banyak sekali pelayanan-pelayanan adminduk yang membutuhkan pelayanan yang optimal untuk membahagiakan masyarakat. Ini pengalaman-pengalaman yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa sebenarnya dokumen kependudukan itu sangat luar biasa. Jadi ternyata dokumen kependudukan, informasi kependudukan tidak hanya sebatas apa yang ada tertera dalam KTP elektronik, ya Pak? Iya, banyak sekali, banyak benarnya. Dan itu adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri ya, itu ya. Kalau untuk negara, untuk perencanaan, keuangan, untuk itu jelas pasti ya. Tapi untuk masyarakat sendiri luar biasa gitu loh. Bagaimana dia bisa kalau dia tidak punya akte kelahiran untuk masuk sekolah gimana dan seterusnya. Iya, betul. Okay. Jadi tidak hanya sebatas apa yang dalam KTP elektronik, ternyata di baliknya itu rahasia dapurnya banyak sekali. Banyak. Iya, itu harus dijaga dengan baik ya Pak ya, amanah rakyat itu Pak. Terima kasih Pak Adianto. Alhamdulillah ini Prof Bagong sudah bisa bergabung kita ini, Prof Bagong. Nggih, Pak Prawita. Maaf, Alhamdulillah. Double Zoom sama Rapim di fakultas. Tidak apa-apa. Monggo tadi sesuai dengan instruksi dari Pak Adrianto tadi. Ini yang lebih paham next step-nya adalah Prof Badri, katanya begitu. Nah, ini supaya menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adrianto tadi, mungkin Prof Badri bisa menjelaskan lebih detail apa yang dimaksud oleh Pak Adrianto tadi. Prof Badri, Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Saya coba sharing sedikit nih, Pak Prawitra. Seperti biasa, ada beberapa data yang mungkin bisa kita lihat bareng-bareng dan bisa kita dengarkan bahwa kalau terkait dengan pembangunan, apalagi pembangunan ekonomi atau sosial, pasti butuh cyber security sekarang. Gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa sekarang data ini menjadi the world's most valuable resources. Gitu. Kemudian kalau kita lihat juga yang sekarang lagi rame terkait dengan Pegasus, menyasar kemana-mana, termasuk ke bos PSG. Gitu. Kalau yang suka bola pasti paham yang saya maksud. Nah, apa yang terjadi ini sebenarnya bagian dari megatrend bahwa manusia akan berubah budaya atau perilakunya lebih banyak ke digital, kemudian ketika dunia ini tutup karena COVID-19, terpaksa semuanya migrasi ke digital. Yang awalnya WFO, sekarang kita sudah mulai biasa WFH. Begitu diminta untuk WFO, agak susah juga, gitu. Karena sudah enak dengan WFH. Gitu. Nanti yang Prof Bagong masih lebih banyak terkait sama sosiologinya. Gitu. Nah, terkait dengan ini, sebenarnya Indonesia ini sebenarnya saat ini sedang jadi target gitu ya bagi pemain global karena memang market size kita itu cukup besar, nomor 7 di dunia sebelum COVID. Saat ini pun masih sama ya, karena semuanya sedang krisis, jadi Indonesia juga masih tetap nomor 7
dari sisi itu. Dan yang kedua ditambah dengan demografi kita, penduduknya 65% di bawah 40 tahun dan semuanya digital native gitu. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita lihat juga secara global, Asia ini, Southeast Asia itu 69% ini mainan sosial media. Terus 132% itu punya mobile connection, ada yang punya HP2 dan seterusnya. Nah, macam-macam, ada yang paling rame ya pasti Facebook, WhatsApp. Kalau yang di sosial Southeast Asia ada yang Instagram, ada Telegram dan lain-lain. Ada PUBG, device ownership Indonesia juga cukup besar. 98,3% penduduk Indonesia punya HP. Kemudian dari sisi berapa jam Anda menghabiskan waktu dengan internet itu 8 jam 52 menit. Dan melakukan aktivitas internet itu pasti banyak hal, tidak hanya sosial media yang membutuhkan identitas pribadi, juga ketika kita melakukan shopping online itu pasti juga membutuhkan informasi pribadi. Dan yang lain-lain juga kalau kita lihat ada 202,6 juta orang. Nah, saya membayangkan kalau 202 juta orang ini minimal aja sehari itu menghabiskan 10.000 aktivitas online shopping per hari. Kita bisa bayangkan berapa ini gitu. Ya kurang lebih sekitar 2 triliun per hari. Duit yang berputar di situ. Nah, kembali lagi bahwa Indonesia ini menjadi lokasi yang favorit bagi perusahaan-perusahaan kelas dunia. Di sana ada Google, ada Amazon, ada Facebook, ada Instagram, ada unicorn atau dekakorn yang Indonesia punya dan lain-lain. Data mining sangat banyak. Nah, sekarang adalah tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Andrianto adalah bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa data pribadi Anda itu tidak hanya peran pemerintah yang harus mengamankan, tapi juga peran aktif dari penduduk kita, penduduk Indonesia. Apakah misalnya nih dengan posting happy birthday atau nama ibu kandung, atau misalnya kalau foto itu begini, padahal megapiksel kameranya semakin bagus sehingga kita jadi bisa tahu fingerprint kita, itu bahaya itu. Itu harus kita sampaikan apakah itu mereka merasa terancam atau tidak. Gitu. Kalau tidak merasa terancam, mereka kita akan tetap biasa-biasa aja. Dan yang kedua tentu persi efficacy, apakah kita bisa kontrol kalau misalnya ada yang menduplikasi nomor WA kita atau nomor kartu kredit kita dan seterusnya. Bila mana tidak ada bahwa misalnya nih, saya bisa kontrol ini persi efficacy, maka orang tidak akan takut. Tapi kalau misalnya seperti yang sekarang terjadi, ada beberapa pinjaman online sekarang sedang menyasar segala macam sampai orang-orang dekat kita itu diteror. Kemudian yang high class ya pasti Pegasus ya, dengan menyasar para pemimpin negara itu juga patut menjadi maksud saya itu patut menjadi gambaran betapa bahayanya kalau kita itu mengekspos banyak informasi pribadi kita ke sosial media. Kita harus bisa membatasi mana yang perlu diekspos, mana yang tidak sebagai ranah privat kita. Itu akan jauh lebih bagus dan nanti pemerintah juga akan melakukan tugasnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, Pak Andrianto. Gitu. Sementara itu dulu, Pak Prawitra, nanti dari sisi perilaku pasti Prof. Bagong yang lebih menguasai. Luar biasa. Intinya perlindungan itu tidak saja kita andalkan kepada pemerintah ya begitu Prof. Badri. Kita juga harus bisa memproteksi diri kita sendiri. Jangan mengharapkan pemerintah melindungi kita sementara kita sendiri tidak melindungi diri kita begitu. Ini juga kayaknya berlaku terhadap pandemi ini Prof. Kelihatannya ya. Betul. Kita jangan mengharapkan totalitas protection dari pemerintah, tapi kita juga harus melindungi diri kita, tetap menggunakan double masker, ya, tetap mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Ini memang teori yang biasanya dipakai untuk kesehatan masyarakat, ya. Protection motivation theory, bahwa manusia itu harus punya motivasi untuk memproteksi diri, gitu. Maka mereka akan bergerak. Kalau tidak, ya pasti mereka nggak akan bergerak untuk memproteksi diri. Betul. Ya. Ya. Intinya harus ada semangat dulu lah dari dalam ya Prof ya. Kalau tidak ada semangat dari dalam ya artinya tidak ada semangat untuk hidup, susah melanjutkan hidup begitu ya Prof ya.
Ya, tetap semangat intinya harus itu sore ini. Laras. Baik, mungkin Prof. Bagong bisa sedikit mulai menambahkan sebelum kita memasuki buletin Jawa Timur ini. Iya, Pak Prawita. Yeah. Yang perlindungan biar menjadi tugasnya Pak Badri sama Pak Adrianto ya. Siap. Saya hanya mau menekankan begini Pak Prawita, data itu adalah dasar dari proses perencanaan yang objektif ya. Karena kalau perdebatan perencanaan program pembangunan itu tidak didasarkan pada data yang valid, tentu yang ada adalah kontestasi kepentingan dan kekuasaan. Jadi data kependudukan itu menjadi sangat krusial ketika data itu valid dan kemudian bisa dijadikan dasar. Ini contoh ya, saya pernah diskusi di Semarang ya. Program Dinas Sosial itu pernah membuat program untuk penanganan anak pang. Anak pang. Lalu saya tanya dalam forum itu, kenapa kok anak pang dialokasikan dana untuk penanganan dan seolah-olah menjadi program prioritas ya. Sementara saya melihat data anak terlantar itu ratusan ribu, tapi tidak ada program penanganan anak terlantar. Apakah anak pang memang jumlahnya banyak? Ternyata juga enggak, anak pang ya hanya puluhan saja, tapi anak pang ini ada di jalan-jalan protokol yang mengganggu pemandangan elit politik daerah, ya. Sehingga itu lebih menarik perhatian. Nah, saya mau mengatakan bahwa bias personal pandangan kita itu sebetulnya akan bisa direduksi kalau acuan kita itu data yang objektif, ya. Politik dapil misalnya, itu akan bisa dieliminasi kalau pegangan kita itu data untuk menentukan sebuah isu itu prioritas atau tidak. Ini data kemiskinan misalnya, itu sekarang kan posisinya sangat krusial ya, karena program-program bansos itu kalau datanya tidak valid, ya kemungkinan terjadi salah sasaran itu menjadi sangat besar ya. Saya pernah membaca bukunya Mahbub ul Haq ya. Mahbub ul Haq itu pernah mengatakan bahwa dosa perencana pembangunan itu kalau percaya pada data kemiskinan. Saya tidak mengatakan Mahbub ul Haq itu Indonesia ya, tapi pernah mengatakan begitu. Jadi data kemiskinan itu susah untuk dipercaya karena ya rawan untuk dipolitisasi ya, up-to-date-nya, validitasnya itu susah untuk dipertanggungjawabkan ya, karena dalam hitungan bulan kan orang bisa berubah ya, dulunya tidak miskin menjadi miskin, atau yang dulunya miskin menjadi naik kelas, atau yang dulunya kelas menengah tapi tiba-tiba jatuh miskin gara-gara pandemi. Itu dinamika itu sering tidak bisa diakomodasi oleh data secara up to date ya. Nah, ini monggo Bapak Ibu mempercayai data itu tentu kuncinya adalah sejauh mana data itu sudah diverifikasi. Kalau data sudah diverifikasi, data kependudukan validitasnya bisa dipertanggungjawabkan, saya kira itu akan mengeliminasi kemungkinan terjadinya bias dalam perencanaan programnya. Saya kira sementara itu ya Pak Prawita dari saya. Terima kasih Prof. Jadi memang data itu sangat rentan untuk dipolitisasi kalau dia ambigu atau bias. Bahkan jangan sampai data itu menjadi komoditas ya begitu ya Prof ya. Itu juga tidak baik. Nah, bagaimana caranya update data, kemudian untuk memperbarui pendataan dan sebagainya, itu mungkin Pak Adrianto yang lebih paham. Tapi sebelum itu dijawab oleh Pak Adrianto, saya kembalikan kepada Mbak Mega. Kalau kita lihat Prof. Bagong berdasarkan referensi yang beliau baca, ternyata ada suatu fenomena bahwa data-data tersebut apabila tidak dilakukan verifikasi, validasi, ataupun updating terhadap informasi situasi terkini, itu cenderung akan menimbulkan suatu problematika ketika menentukan suatu kebijakan tertentu, bahkan ada kecenderungan itu mengarah ke arah dipolitisir kalau istilah Prof. Bagong tadi. Nah, untuk mengantisipasi problematika tersebut, kira-kira ini Pak Kadis ini, Pak Dr. Adrianto, apa sih
upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan upgrading data kependudukan, kemudian untuk melakukan verifikasi dan validasi supaya data tersebut memang betul apa yang tertera dengan situasi dan kondisi di lapangan. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pencerahan kepada pemirsa di sini, Bapak. Ya, Mas Prawita, saya akan coba untuk menyampaikan tentang sistem informasi administrasi kependudukan. Tapi perlu diketahui bahwa di ruang Zoom ini saya melihat ada dua kepala dinas dukcapil kabupaten kota ini, Mas Prawita. Ada Mas Redi dari Sidoarjo, kepala dinas dukcapil Sidoarjo yang orangnya sangat senior. Kemudian ada Bu Eni, kepala dinas dukcapil Kota Malang, dan teman-teman sekarang. Bahkan ada yang memonitor ini, ada kawan dari Samarinda maupun dari Palangkaraya, luar biasa ini. Baik, saya mencoba share screen lagi sedikit 1-2 slide, Mas Prawita, bahwa kita mempunyai apa yang disebut dengan sistem informasi administrasi kependudukan dalam ruang lingkup administrasi kependudukan. Dibagi menjadi dua, bahwa SIAK ini adalah melihat bagaimana pendaftaran penduduknya, seperti ketika bayi baru lahir, kemudian dia bisa terbit NIK, kemudian mempunyai kartu identitas anak, kemudian perubahan kartu keluarga. Ini adalah pendaftaran penduduk. Dan bagaimana perubahan alamat, kemudian pindah datang dalam wilayah Indonesia, ini semuanya ada di dalam sistem informasi administrasi kependudukan, dan ini terpusat di Dirjen Dukcapil gitu ya. Jadi artinya bahwa data ini adalah aman dengan proteksi yang sangat luar biasa. Kemudian dari pencatatan pendaftaran penduduk itu diterbitkanlah NIK, KK, KTP, KIA, surat kependudukan dan sebagainya. Dan di dalam pencatatan biodata itu ada namanya pemutakhiran biodata. Jadi ini nanti akan memunculkan yang disebut dengan data atau informasi kependudukan, dan ini akan dimasukkan dalam satu sistem informasi. Ya, jadi dan sistem informasi administrasi kependudukan ini bisa dimanfaatkan, dan kebetulan kalau di Provinsi Jawa Timur itu ada kerjasama. Misalkan kerjasama sama rumah sakit, di mana rumah sakit nanti pada saat orang itu mau mendaftarkan sudah tidak perlu ngantri gitu. Cukup dia mendaftar dengan NIK tertentu, kemudian ada verifikasi, yang kemudian verifikasinya itu bisa mengakses SIAK yang di pusat gitu. Bahwa ketika langsung ngetik 16 digit NIK begitu, maka muncul bahwa yang mendaftar itu adalah Andrianto misalkan. Itu hak akses tersebut diberikan kepada Rumah Sakit Dr. Sutomo misalnya, atau Saiful Anwar, dengan prosedur tertentu gitu ya, dengan kerjasama dan sebagainya. Kemudian SIAK ini juga melakukan pencatatan sipil, pencatatan atas pelaporan peristiwa penting seperti kelahiran, lahir mati, perkawinan, perubahan nama, perubahan status keluarga negaraan dan seterusnya. Jadi ini kemudian SIAK Dinas Dukcapil akan menerbitkan akta atau pembuatan catatan gitu ya. Oke, jadi sistem informasi administrasi kependudukan ini adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Jadi SIAK ini adalah untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tadi, banyak sekali kegiatannya. Kemudian SIAK ini menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses. Tentunya dengan prosedur tertentu ya. Jadi tidak semua lembaga atau instansi bisa mengakses SIAK yang di pusat, tidak. Tentunya dengan mekanisme kerjasama dan sebagainya. Kemudian mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan. Jadi ini luas sekali sebenarnya, cakupan Dukcapil sangat luas sekali. Oleh karena itu di dalam undang-undang pemerintah daerah bahwa dinas Dukcapil itu adalah dinas urusan wajib yang non pelayanan dasar. Artinya bahwa memang harus ada, karena ini adalah kegiatan atau kalau di dalam PPKM darurat itu adalah kegiatan yang esensial. Mungkin itu Mas Talib.
Mas Pawitra. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardianto. Ini ada satu penanya di kolom chat ini ingin menanyakan kira-kira ke depannya apakah ada kemungkinan nanti Indonesia menuju satu kartu untuk semua manfaat. Jadi KTP dipakai BPJS, dipakai untuk BLT, atau mungkin dipakai untuk penanda sudah vaksin atau belum vaksin dan sebagainya. Ada nggak kemungkinan nanti kita akan mengarah ke sana, Bapak? Kira-kira ini ada yang ingin bertanya ini. Iya, ini sebenarnya juga rahasia, tapi katanya Pak Dirjen itu rahasia ya. Tapi karena saya mendengarkan ini tidak boleh rahasia ini ya. Jadi insya Allah nanti pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2021, nanti bahkan kita sudah tidak perlu lagi membawa membawa KTP secara gini, ini sudah tidak perlu lagi. Jadi cukup kita itu langsung membawa HP, ya, membawa HP yang di dalamnya itu sudah ada semacam KTP, ada barcode dan sebagainya, sehingga kalau seandainya misalkan saya dalam perjalanan ke Jakarta, misalkan ke bandara, itu sudah tidak perlu lagi mana KTP-nya terus ditunjukkan, tidak. Jadi cukup melihat ini kemudian dia men-scan begitu langsung bahwa itu muncul NIK saya, nama saya dan sebagainya. Wah, ya, jadi sudah mengarah ke sana, Pak. Jadi tidak perlu khawatir KTP-nya kalau dipegang sama istrinya Pak Ardianto, gitu ya, Pak ya. Tidak akan mungkin. Jadi sekarang itu KTP sudah ada di dalam ini. Ya, tinggal bagaimana sekarang handphone kita lebih diperbarui supaya canggih, kalau ada data baru supaya tidak menghapus lagi. Iya. Jadi nanti itu jawabannya rahasianya sudah terbuka sedikit ini, Pak ya. Rahasia terbuka sedikit. Karena ini kalau Prof. Sultan tidak lama ini. Sebentar lagi kalau Prof. Sultan mendengar itu bisa jadi ini, waduh, keduluan Pak Andri nanti. Tidak enak. Tidak apa-apa, tapi kan bentuk aplikasinya atau caranya betul, masih dirahasiakan. Tapi setidaknya beritanya berita yang bagus, Mas Prawita. Iya, berarti berita yang bagus kemungkinan akan ada menuju improvisasi sistem administrasi kependudukan, sehingga kita nggak perlu khawatir kemana-mana harus bawa KTP, apalagi kalau zaman COVID ini kan kita takut, Pak, ada yang mau melihat identitas kita serahkan ke orangnya, apakah harus kita semprot disinfektan terus KTP kita ketika akan diverifikasi, kan tidak lagi sekarang kan. Betul. Tapi sudah cukup dengan aplikasi. Oh, ini luar biasa, terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh Dukcapil ini. Nah, baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ardianto, dan sekarang mungkin ini Prof. Badri ini, kira-kira kalau melihat urgensi validasi data kependudukan dengan perencanaan, nah, apalagi kalau seorang transformative leader itu kan butuh planning gitu ya, Prof ya, dan planning harus berbasiskan data. Tentu saja datanya adalah data yang valid. Mungkin Prof bisa memberikan pencerahan terhadap konektivitas dari hal-hal tersebut, Prof. Baik. Terima kasih Pak Prawitra, Pak Andri. Terkait dengan data tadi, mungkin sebelum saya menanggapi urgensinya itu, saya mau menanggapi terkait sama integrasi data tadi. Mungkin kalau integrasi data ini memang impian ya, impian semua orang, semuanya urusan yang terkait sama pemerintahan atau hal-hal yang membutuhkan identitas diri itu akan dipermudah. Toh semuanya sudah jelas gitu. Kemudian terjadi paradoks di sini. Nanti pasti akan ada efisiensi ketika melakukan pengurusan hal-hal yang bersifat administratif, tapi pada yang sama juga akan mengekspos keamanan kita gitu. Bila mana sistem keamanan di kita maupun di pemerintah itu kurang bagus, nanti bisa tentunya akan ada yang dirugikan. Nah, terkait dengan perencanaan Pak Pawitra, saya membayangkannya itu misalnya seperti yang kemarin saya tulis di salah satu media massa, ternyata ada mismatch ya. Jadi kemarin itu Pak Menteri Mendikbudristek itu menyampaikan bahwa lulusan perguruan tinggi itu yang terserap oleh dunia kerja pada bulan Januari 2021 hanya 10,29%. Kemudian pihak lembaga demografi juga menyampaikan bahwa relevansi antara program studi yang diambil oleh mahasiswa dengan pekerjaan yang diambil itu memiliki relevansi antara 50-60% kecocokannya. Nah, kemudian
Mbak Puan, ini soalnya rame di baliho sana sini, itu menyampaikan jangan sampai kita itu menjadi produsen ijazah. Nah, saya melihat begini, apa yang dimiliki oleh perguruan tinggi saat ini, misalnya nih, saya omongkan dengan data kependudukan ya. Ketika kebutuhan Indonesia itu untuk industri masa depan itu adalah industri yang terkait dengan artificial intelligence, data science, big data, dan seterusnya. Sedangkan yang program studi yang kita punya itu yang tidak cocok, mismatch, ya itu pasti akan terjadi. Termasuk nanti dengan perencanaan jangka panjang bagi negara ini. Ketika misalnya nih, berapa sih penduduk Indonesia yang sudah memiliki tersertifikasi, gitu misalnya. Tersertifikasi apa ini kan pasti kita bisa trace dari NIK, terus tersertifikasi apa itu, sehingga nanti program reskilling atau upskilling yang selama ini sudah digagas oleh Kementerian Tenaga Kerja mulai tahun 2018 itu akan lebih mudah dilakukan. Nah, saat ini agak susah dilakukan karena memang data tersebut tidak terlink, gitu, tidak terupdate juga, sehingga ketika semua pemimpin negara pada tahun 2018 menyampaikan bahwa agenda besar kita untuk membuat dunia lebih baik adalah melakukan reskilling dan upgrading skills, karena menjadi korban dari Industrial Revolution 4.0, pekerjaan-pekerjaan yang konvensional akan menjadi ke arah digital, ditambah COVID yang sekarang, perencanaan nasional agak susah, gitu. Berapa orang ini yang perlu di-upgrade? Karena yang balik lagi terkait dengan sertifikasi kompetensi, berapa orang yang harus di-upgrade pada cohort tertentu itu juga belum ada informasinya, sehingga sangat-sangat krusial kebutuhan data ini juga terkait dengan program-program pembangunan yang membuat Indonesia akan jadi lebih baik, gitu, Pak Prawitra. Jadi memang urgensinya sangat perlu, Prof ya. Jadi kalau perlu satu NIK kita bisa melihat profiling dari seluruh penduduk Indonesia sehingga kita bisa menentukan arah kebijakan. Oh, ternyata masih banyak yang sudah mendapatkan ijazah tapi upgrading skill-nya belum ada, sehingga mungkin program kedepannya adalah pelatihan skill supaya bisa lebih terupgrading dan sebagainya. Atau mungkin upgrading skill-nya ada, ternyata ketidaksesuaian lapangan pekerjaan, mungkin bisa jadi begitu ya, Bro. Tapi ya mungkin ketidaksesuaian lapangan pekerjaan kita anggap penduduk Indonesia ini multi talent begitu, Prof. Jadi ditempatkan di mana saja itu bisa. Ya, karena terpaksa ya, Jangan terpaksa. Tergantung passion gitu kan. Iya, mungkin minatnya ingin bekerja di bidang X, ternyata tidak masuk. Begitu tes SBMPTN ternyata lulusnya di fakultas Y. Begitu dia lulus ya kembali ke minat X-nya tadi. Mungkin kita berprasangka baiknya, berhusnuzonnya seperti betul. itu. Tapi itu akan menjadi pemborosan yang cukup besar. Betul. Baik bagi diri pribadi maupun bagi nasional gitu. Karena banyak sumber daya yang tidak termanfaatkan potensinya dengan baik gitu, betul, Prof ya. Betul. Nah, ini... Ya bahkan saya sedikit instruksi bahwa saya juga menyampaikan kepada Kepala Dinas Dukcapil se-Jawa Timur, Prof. Badri, bahwa bisa jadi indeks pembangunan manusia kita indeks pembangunan manusia Jawa Timur yang sekarang masih berada di ranking 15 dari 34 provinsi, itu salah satu indikatornya kan lama sekolah. Karena belum update-nya kartu keluarga, bisa jadi jangankan punyanya orang lain, punya saya saja, anak saya itu kalau saya melihat kakak saya itu masih tamat SD. Oh. Ya, dan belum diupdate padahal anak saya sudah kuliah gitu ya. Bisa jadi ketika BPS ya, kemudian ketika survei ke rumah saya pasti tidak ada dan sebagainya, daripada saya menunggu Pak Andri lagi belum tentu ada, maka langsung lihat kartu keluarga saya. Sehingga yang terentry itu bahwa saya itu mempunyai anak yang baru belum tamat SD, yang satunya hanya tamat SD tapi belum kuliah, sehingga indeks pembangunan manusia Jawa Timur bisa jadi rendah, dan ini memang updating ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Jadi miskomunikasi itu istilahnya ya, Prof. Andri ya, antara BPS dengan masyarakatnya.
Ya mungkin kedepannya harus dibangun sistem partisipasi aktif masyarakat untuk mengupdate informasi dirinya, mungkin Betul. seperti itu. Iya. Itu harus dibentuk. Ya, jadi ketika putranya Pak Adrianto sudah lulus S2 atau mungkin sudah lulus S3 begitu kan, nah, langsung di-upgrade saja NIK Ya, saya sekian seharusnya itu, datang ke Dukcapil Kota Surabaya untuk datang menyodori kartu keluarga bahwa item kependudukan saya itu bisa diganti sebenarnya gitu loh ya. Bahkan ada juga yang sengaja memang Mas Prawita. Ada yang sengaja dia itu belum menikah dan sudah menikah tapi tidak diperbarui KTP-nya. Jadi bisa digunakan lagi begitu ya, Prof. Ini Prof Bagong gimana ini memanfaatkan data kependudukan ini? Ini masalah sosial ini, Prof Bagong. Mungkin bisa Betul. memberikan pencerahan terhadap fenomena-fenomena seperti ini, Prof. Monggo Prof Bagong. Saya setuju dengan Prof Badri ya, bahwa single identity number itu memang kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditunda ya. Kita ini kalau tidak gara-gara korupsi KTP yang dilakukan mantan ketua DPR kita itu, mungkin kita sekarang sudah single identity number ya, tapi rencananya rusak gara-gara itu dikorupsi yang kasus kapan itu. Nah, memang ini kalau belajar dari negara-negara maju, single identity number kan memang sudah dipraktekkan ya. Karena dengan single identity number itu kemungkinan KTP double tidak mungkin ada ya. Kan imbasnya itu kemana-mana Pak Prawita kalau tidak datanya betul-betul valid ya. Pilkada, pemilu itu kan juga jadi masalah ya ketika ditemukan ternyata nomor KTP yang sama bisa ada di berbagai daerah ya, sampai 50 orang. Itu kan ya sebetulnya masalah serius lah persoalan data kependudukan ini ya. Kita berharap makin lama menjadi makin baik ya. Tapi sekali lagi data ini kelihatannya kurang mendapat perhatian. Kita lebih banyak terjebak pada program-program praktis, sementara basisnya itu tidak dipersiapkan dengan baik. Apalagi sekarang ini sebetulnya kan agak aneh ya. Kita sudah masuk pada era digital, Pak Badri mengatakan kita sudah masuk pada revolusi 4.0, tapi data kita ini masih manual, tidak terintegrasi ya. Yang namanya medical record saja kan juga tidak terintegrasi. Ini kalau bicara perlindungan anak gitu, saya misalnya menganiaya anak saya bawa ke dokter A. Nanti sebulan lagi saya menganiaya kembali anak saya bawa ke dokter B. Itu tidak ketahuan bahwa ada proses laporan abuse yang kontinu yang saya lakukan tidak teridentifikasi karena juga tadi tidak ada single identity number itu. Jadi ini menurut saya memang harus menjadi perhatian serius pemerintah ya, bahwa perlu data tunggal yang bisa mengkonekkan pada berbagai aspek dan kemudian menjadi dasar perencanaan program yang lebih tepat. Ya. Tadi yang diutarakan Pak Badri itu betul. Kita ini tingkat pendidikan masyarakat Indonesia saja kita tidak tahu persis ya seperti apa ya, karena update-nya juga seringkali terlambat dan banyak soal teknis juga yang tidak bisa diakomodasi ya. Nah, tapi saya ingin menanggapi Pak Badri soal ini, soal apakah kesesuaian latar belakang pendidikan itu memang dibutuhkan untuk menjamin kemajuan sebuah bangsa ya. Ini saya ingat perdebatan lama ini antara Mendikbud kita dengan Pak Mendikbud yang mendukung gaya Jerman dengan Pak Fuad Hasan ya. Dulu saya ingat pernah ada perdebatan yang disebut lulusan siap pakai itu sebetulnya seperti apa tuh? Apakah betul insinyur harus mengurusi berkaitan hal-hal insinyur, ilmu sosial, mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu sosial? Karena dalam praktek banyak juga bankir yang sukses lulusan ITB misalnya, yang nggak ada hubungannya dengan persoalan ekonomi ya. Ini kalau saya ada pada posisi Pak Fuad Hasan ya, sama seperti senior saya, Profesor Sutandio Wigno Subroto itu lebih percaya bahwa pembelajaran itu seumur hidup ya, dan tidak perlu sejak dini sudah dikapling-kapling di jurusan mana, ini pasti masuknya ke sini, jadi dipersiapkan sejak SMP, SMA gitu. Kalau Pak Fuad Hasan kan lebih percaya kadang potensi itu ditemukan setelah orang itu lulus ya. Bisa saja dia sarjana ekonomi tapi ahli dalam
bidang yang lain ya. Ini kan banyak terjadi seperti itu. Dokter tiba-tiba ahli manajemen. Ini kan biasa. Iya, ketika diminta mengelola rumah sakit, bukan keahlian medisnya yang lebih menonjol, tapi lebih pada keahlian manajerialnya. Jadi ini tapi pilihan tentu ada pada kita ya. Indonesia ini apakah menganut pola Jerman ataukah pola yang digagas oleh Pak Fuad Hasan itu ya. Ini sampai sekarang perdebatannya saya kira belum berakhir itu Pak Badri. Iya, sampai sekarang memang belum berakhir, termasuk yang di Amerika, Bro. Ketika tahun 2016 Obama sudah mau berakhir itu terlihat ada data bahwa orang Amerika tidak begitu suka dengan STEM, Science, Technology, Engineering, sama Medicine. Gitu. Dan orang Asia berbondong-bondong mengisi Ivy League di sana, gitu. Harvard, Stanford, MIT diisi oleh orang Asia ya, baik Cina, India maupun Korea dan seterusnya. Secara jangka panjang, akhirnya pihak Amerika khawatir mereka akan hilang competitive advantage-nya dalam jangka panjang, karena secara teknis justru lebih banyak tergantung pada imigran dari Asia. Kemudian Barack Obama dengan Menteri Pendidikannya mencoba mempopulerkan kembali program STEM ini, karena semakin banyak orang yang tidak begitu yang takut lah sebenarnya dengan STEM. Jadi kalau ada orang pinter matematika, oh kamu orang Asia gitu, cuman agak pirang aja gitu. Jadi ada stigma-stigma seperti itu gitu. Dengan program itu memang ada ada afirmasi juga dan seterusnya. Tapi yang saya lihat dari kondisi ini sebenarnya Amerika sendiri juga khawatir bila mana nanti semua mahasiswa yang berasal dari Amerika itu ngambil kelas liberal, program-program studi yang liberal, sedangkan yang hard science diisi oleh orang Asia, nanti malah kurang bagus gitu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kemarin sempat saya tulis juga masalah ini. Ya tidak usah terlalu ekstrim seperti Jerman, karena Jerman mungkin menggunakan yang siap pakai pasti vokasional ya, yang akademik. Nah ini ada perimbangan lah, antara yang akademik sama vokasional. Yang di Indonesia saat ini vokasional masih relatif lebih rendah dibandingkan yang akademik. Dan kebutuhan di pasar itu mungkin tidak begitu banyak akademiknya. Gitu. Kalau saya lihat misalnya beberapa direksi BUMN itu bilangnya gini, Mas Badri, gitu. Setelah lulus kok saya masih harus mentraining lagi ya 3-6 bulan gitu. Nah itu ya masih banyak yang perlu kita upgrade. Saya rasa dengan MBKM ini, Prof. Agong, Pak Andrianto, Pak Pawitra, mungkin ini akan bisa menjembatani untuk mengurangi mismatch tadi atau irrelevant tadi. Gitu. Yeah. Oke, matur nuwun Prof. Badri. Mungkin Pak Ardianto ada yang ingin ditambahkan Pak terkait fenomena itu? Kira-kira apa sih yang menjadi PR-nya Pak Ardianto nanti ketika ketemu Pak Dirjen ini nanti nih? PR-nya menjelaskan kok, bocor duluan ini rahasianya. Nanti tidak surprise lagi nanti. Ya, bahwa data kependudukan atau dokumen kependudukan, bagaimana di dalam bidang pendaftaran penduduk maupun catatan sipil maupun sistem informasi dan sebagainya itu adalah banyak sekali item-itemnya. Tetapi pada prinsipnya bahwa kita memang mempunyai single identity number yang berupa NIK, dan sementara adalah NIK ini adalah menjadikan satu-satunya rujukan barangkali untuk identitas atau data kependudukan, dan itu harus kita lindungi bersama. Ya, jadi kemanfaatannya itu tentunya banyak sekali, dan bagi instansi barangkali mungkin kalau lembaga vertikal seperti Universitas Airlangga tentunya kerjasamanya sudah langsung ke Dukcapil Pusat. Bagaimana nanti misalkan ada orang yang mau mendaftar di Pasarjana kemudian pakai surat keterangan tidak mampu, akan ketahuan kalau seandainya sudah nanti diberikan NIK ternyata dia mempunyai sumber daya yang cukup besar misalkan itu, dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahwa sebenarnya Prof. Badri, bahwa Magister Administrasi Kependudukan itu nanti ke depannya menjadi sebuah hal yang tidak terelakkan,
supaya nanti kita muncul banyak sekali pendekar-pendekar yang ahli di dalam administrasi kependudukan. Karena selama ini jujur saja seperti saya, mungkin Mas Reddy yang sekarang hadir atau Bu Eni, itu adalah mungkin barangkali seperti yang sampaikan oleh Prof. Badri tadi atau Prof. Bagong tadi, bahwa saya adalah ahli gizi, kenapa menjadi dinas dukcapil barangkali semacam itu. Tapi kalau seandainya nanti lahir dari pasca sarjana UNER, bahwa nanti akan jelas kelihatan spesifikasi daripada keahlian itu. Jadi sekali lagi bahwa dukcapil bukan hanya sekedar mengurusi KTP elektronik saja atau surat pindah saja, tidak, tetapi yang jelas kita punya banyak elemen kependudukan yang kita bisa dan itu sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar pasal 26 ayat 3 bahwa data kependudukan warga negara Indonesia itu dilindungi dan diurus oleh negara. Oke, jadi ini sebetulnya pengalaman pribadi Pak Kadis sendiri ya, apa yang disampaikan perdebatan antara Prof. Badri dan Prof. Bagong, kesesuaian dan ketidaksesuaian gitu. Karena background akademisnya tidak menjamin kalau orang tersebut akan bekerja di bidang yang sama sesuai dengan background akademisnya. Ya. Dan juga tidak menjamin pula bahwa kalau ketidaksesuaian background akademis, kerjaannya tidak bagus, kan begitu ya Pak ya. Nah, tapi untuk menghindari adanya mubazir, nih kita pakai teori mubazir kalau saya bilang. Alangkah emannya mubazirnya kalau sarjana ekonomi kerjanya di proyek. Atau sebaliknya mungkin kalau lulusan ITB kerjanya jadi bankir, seperti kata Prof. Bagong tadi kan mubazir begitu kan. Untuk mengurangi mubaziritas itu, linearitas itu mungkin diperlukan. Tapi kembali lagi kepada minat dan nasib. Garis tangan kita menentukan siapa kita sekarang saat ini. Mungkin begitu ya Pak ya. Ya. Oke. Acara ini banyak sekali yang kita dapatkan ini Mbak Mega ya. Khususnya ini adalah sesuatu yang mestinya kita dengar pada tanggal 17 Agustus, tapi sudah disampaikan sedikit ini sama Pak Kadis kita ini ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang hanya didapatkan oleh para pemirsa acara kita pada sore hari ini, termasuk juga Mbak Mega ini Mbak. Nanti boleh ini Mbak, informasi ini disampaikan, nanti juga jangan khawatir datanya terlindungi, akan ada improvisasi daripada tentang penggunaan, pelayanan, maupun perlindungan dari data kependudukan masyarakat Indonesia. Nah ini sudah pakarnya sudah langsung kita datangkan ini ya. Waduh. Menyampaikan langsung. Jadi jangan khawatir informasinya ini A1 Mbak Mega. Ini bukan hoax atau apa. Iya. Ya. Berarti 100% akurat dan terpercaya gitu ya. Iya. Insya Allah ini ya ada Pak Kadis kita, Pak Dr. Andrianto, ada Prof. Badri, ada Prof. Bagong di sini. Nah, ini di penghujung acara kita ini mungkin ya Mbak Mega ya kalau kita mendengar closing statement lah dari masing-masing narasumber itu mungkin lebih akurat ya untuk lebih mengena masuk kepada sanubari para pemirsa mengenai tema kita hari ini tentang data kependudukan ini. Jadi jangan khawatir soal masalah data-data kependudukan dan sebagainya itu sudah di-handle oleh ahlinya. Mungkin begitu ya Mbak Mega ya? Iya siap Prof. Langsung saja kita sambungkan ke closing statement narasumber kita. Nah, baik, mungkin yang pertama ini, yang lakonnya ini loh, Pak Dr. Andrianto ini, yang sudah memberikan sedikit rahasia yang harus dirahasiakan itu, untuk memberikan closing statement terhadap event kita pada hari ini. Monggo silakan, Pak Kadis. Iya, sesuai amanah dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksana yang lainnya, maka negara atau pemerintah atau dinas dukcapil di seluruh Indonesia itu pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan, peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dimanapun juga. Dan alhamdulillah bahwa dengan banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kota di seluruh Indonesia dan khususnya di Jawa Timur, maka pelayanan di dalam perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status kependudukan tersebut, maka insya Allah akan telayani. Tentunya ada sebagian yang barangkali ada ketidakpuasan, itu adalah hal yang barangkali manusiawi. Tetapi yang jelas bahwa falsafah kita adalah bagaimana Dukcapil punya keinginan besar untuk selalu membahagiakan
masyarakat. Mungkin itu Mas Prawitra. Masih mute, Pak Prawitra. Masih mute. Oh ya, mohon maaf ya. Dan satu lagi Pak, harus disampaikan ini kepada para pendengar di sini. Apabila ada kendala, apabila ada kesulitan yang berkaitan. Nah, ini. Oke. Jadi kalau seandainya ada kendala atau apapun juga yang terkait dengan administrasi kependudukan, baik pada saat melakukan pendaftaran kependudukan maupun pencatatan sipil, maka silakan langsung datang saja kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, dan pada saat mengurus dokumen kependudukan sudah tidak perlu lagi melibatkan calo atau makelar begitu, dan Dukcapil sudah melakukan apapun semuanya saja untuk mengurus itu adalah secara gratis dan bisa dilakukan secara online juga. Kemudian kalau ada masalah yang kesulitan di dalam mengakses Dinas Dukcapil, maka ada yang namanya Halo Dukcapil yang nanti bisa terintegrasi di beberapa dirujuk di beberapa pelayanan, yaitu adalah Halo Dukcapil 1500 1500537. Oke, langsung saya hafal nih Pak, 1500 537. Nah, gitu. Mungkin langsung dihafal ya sama pemirsa sekalian ini, pendengar yang menyimak acara ini. Kalau ada keluhan apapun, misalnya kok status saya di KTP belum berubah, masih lajang, mungkin begitu ya Pak ya. Monggo silakan. Tapi rasanya tuh kalau statusnya masih lajang, itu nggak diubah nggak apa-apa. Yang berbahaya tuh kalau masih lajang tiba-tiba statusnya berubah sudah menikah. Nah, ini langsung dilapor ini Pak. Itu yang langsung harus cepat ditanggapi, ya Pak ya. Baik, selanjutnya closing statement dari narasumber kita yang kedua mungkin Prof. Bagong. Nah, ini menarik apa yang disampaikan Prof. Bagong terkait upgrading data, politisasi data yang tidak valid, atau hingga sampai kepada mazhab Jerman dan masa tadi terkait dengan pengguna lulusan. Nah, ini mungkin Prof. Bagong bisa memberikan sedikit closing statement pada event kita sore ini. Ya, menurut saya kata kuncinya adalah bagaimana masyarakat bisa mempercayai data kita dan menjadikan data itu sebagai rujukan ya. Ini kuncinya tentu jangan terjadi politisasi data ya. Menurut saya kalau data memang dimanfaatkan sebagai basis perencanaan program dan datanya memang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya, saya kira masyarakat juga akan mempercayai dan menempatkan data itu sebagai pegangan bersama. Jangan sampai data itu multitafsir, data itu juga tidak mencerminkan updating terkini ya, yang membuat masyarakat ragu-ragu pada data ini. Ini moga-moga ke depan data betul-betul steril dari kepentingan dan kepentingan kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Saya kira itu Pak Prawita. Terima kasih. Ini adalah upaya dan doa kita bersama sore ini supaya data tersebut memang betul-betul memberikan manfaat bagi kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Nah, terkait itu closing statement terakhir kita dari Profesor Badri Munir Sukoco terkait agenda acara kita hari ini tentang data kependudukan dan concern khususnya sekolah pasca sarjana mengenai urgensi data ini, setidaknya bisa disampaikan sedikit Prof, bahwa kita ini sekolah pasca sarjana punya ide untuk mendirikan namanya program studi data analitik. Nah, ini kan concern kita. Sebelum tadi Prof. Bagong bicara pentingnya data, kita sudah punya visi akan mewujudkan data tersebut memang akan dikaji secara profesional, baik secara teknologi maupun secara akademis. Mungkin juga nanti bisa bersinergi dengan unsur-unsur pemerintah lainnya. Monggo, kepada Prof. Badri disilahkan. Terima kasih. Ini sudah dibocorkan juga ini rahasianya. Ya, terima kasih Pak Prawitra. Tadi sebenarnya juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Bagong bahwa permasalahan yang ada di dunia ini semakin multidisiplin lah, gitu ya, multidimensi, sehingga membutuhkan prodi-prodi yang multidisiplin dan sekolah pasca sarjana yang memiliki amanah untuk menyelenggarakan program-program studi multidisiplin. Salah satunya adalah menggagas untuk membuat prodi data analytics, bagaimana menganalisa data yang sudah ada. Nah, terkait dengan topik pada sore hari ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa integrasi data ini pasti akan menghadirkan paradoks. Di satu sisi akan membuat
perencanaan pembangunan, pelaksanaan birokrasi agar semakin efisien, tapi di sisi yang lain juga akan mengekspos banyak hal yang tentunya cukup resiko buat kita gitu. Nah, tentu pemerintah sudah melakukan beberapa skema untuk melakukan pengamanan, dan tugas kita sebagai penduduk, dan ini perlu dikomunikasikan secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif gitu, bahwa masing-masing harus bisa melindungi diri pribadi, khususnya data-data pribadi yang bertebaran di sosial media masing-masing. Seperti yang saya utarakan tadi, kalau tidak, pasti data-data kita akan bisa dijual, dan sebagaimana yang tadi saya sampaikan juga, bahwa data ini menjadi sumber daya baru, terutama bagi perusahaan-perusahaan berskala global yang akan mengekspos data tersebut untuk keuntungan mereka. Jadi kembali lagi, keamanan data pribadi kita itu sangat penting, dan kita harus bertanggung jawab pada diri pribadi, sedangkan pemerintah pasti akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu Pak Badra. Terima kasih Prof. Badri. Intinya agenda kita pada hari ini mengenai rahasia-rahasia yang sudah dibocorkan ya Prof. Badri ya. Ada 2 rahasia ini. Rahasia dari Pak Andrianto dan Pak Badri. Nanti pada waktunya harus kita sosialisasikan secara TSM juga. Iya, terstruktur, sistematis dan masif ya Prof ya. Nah, sehingga akan membawa kebaikan bagi kita semua, khususnya para pemirsa yang mendengar acara Erlangga Forum pada sore hari ini. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Mega. Terima kasih Prof. Badri, Pak Adrianto, Prof. Bagong atas partisipasinya. Saya kembalikan pada Mbak Mega, silakan.